Ini analogi saya, Pak. Analogi saya, analogi. Kenapa silakan Ustaz Aris untuk khotbah ceria biar Rizky ini tobat. Ya, biar Rizky ini tobat, Jaya Hasani tobat, Jaya Rifan tobat, Ustaz Firman tobat. Silakan Ustaz Aris. Mungkin begini ya Bata, mungkin selesaikan beliau dulu. Beliau mulai tadi menyimak, mungkin beliau mempunyai pikiran ataupun penyampaian itu nanti ke Aris mungkin ya. Beliau mulai tadi menyimak, kita dengarkan beliau Ustaz Rizky. Kalau masih belum selesai gitu. Tafadhol. Itu analoginya, saya punya analogi begitu. Ada katanya sudahlah, kalau emang ada 3 saja cukup buang saja yang 2. Kita yakini yang 1 yaitu uluhiyah, yaitu rububiyah. Kita cukup mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Ya sudah, bubar tauhid. Kenapa bubar 1? Ya bubar semua. Karena enggak satu kesatuan, enggak. Karena itu ada satu pemahaman salafi. Ya 3 syarat, salah satunya aja penuhi. Kita mengaku, cukup kita akui saja kan, rububiyahnya saja gitu. Kalau uluhiyahnya ibadah atau enggaknya ya itu urusan nomor 5. Nah repot juga kan tauhidnya. Begitu aja, itu analogi saya, itu narasi analisis liar lah ibaratnya dari pembahasan tadi. Oh kalau ada 3 doang ya sudah, kita pakai aja yang pertama, rububiyahnya kita akui saja sudah, uluhiyah dan asma sifatnya udah belakangan saja. Kan repot juga itu. Semua orang ya sudahlah, ibadah tauhid kitanya aja, pakai aja nomor 1 rububiyah kan. Begitu aja itu. Siap. Silakan, semakin liar soalnya ini. Aris, silakan buka mic Aris. Boleh masuk, boleh. Ini persilakan dulu yang lain. Ini ada Firman. Silakan ada yang mau mana? Ya, sebentar saya. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Ya selama ini kan kita sudah sepakat 3 tauhid itu bid'ah. Bid'ah apa? Kalau di situ mengatakan ini bid'ah hasanah karena mungkin Anda masukkan daftar itu ada bid'ah hasanah. Ya kalau saya mengatakan ya memang bid'ah. 3 tauhid bid'ah dari sisi bahasa. Kan gitu. Jadi kita sepakat menyebutnya bid'ah, tetapi beda ini, kita beda pendekatan. Tanpa pembagian ini pun ya nggak masalah. Atau Syekhul Islam atau Muhammad bin Abdul Wahab tanpa membukukan atau tanpa menarasikan 3 tauhid ini ya nggak masalah juga. Kenapa nggak masalah? Ya selama esensi daripada pembagian ini ada dipahami, atau tanpa uraian orang semua nangkap, oh ada yang mencipta, ada yang perlu diibadahi, ada asma wa sifat, ya selesai kan gitu. Walaupun tanpa pembagian itu, karena pembagian ini kan cuma pendekatan metodologi biar lebih mudah diingat, lebih mudah dihafal. Tapi kalau tanpa ini pun ya nggak masalah kan gitu. Jadi kalau masalah pembagian 3 tauhid ini ya sudah selesai lah, kita semua paham situ mengatakan bid'ah hasanah, ya sini mengatakan bid'ah lugawiyah. Kan gitu. Ya terima kasih. Apa itu definisi bid'ah lugawi, Ustadz Aris? Saya nggak siap dulu main hafal-hafalan. Nantilah kita harus hafal. Kita main narasi saja dulu. Ini bukan tes bukan cerdas cermat, Ustadz Aris. Artinya jenengan mungkin tahu kalau cerdas cermat kan harus hafal. Enggak ada harus hafal. Artinya yang sampean ketahui bid'ah lugawi itu apa? Yang lain dulu, yang nanti kalau sudah spesifik anunya.
Berarti setuju ya, tri tauhid itu bid'ah ya. Selesai kan? Halo? Halo? Halo. Setuju Ya, berarti ya, tri tauhid itu ya. bid'ah. Yang waduh, saya sudah menerasikan sebenarnya. Ini apa itu bisa pernyataan ditangkap. saja, pernyataan. Bisa ditangkap, nanti tidak usah ditanya lagi sebab apa yang saya jelaskan, maka sebatas itu yang kemauan saya untuk menjawabnya. Adapun selebihnya jangan dulu. Yang lain dulu, yang lain. Ya, yang tidak apa-apa, mungkin nanti Ustadz Firman bisa menyampaikan. Yang penting Ustadz Haris sudah kita sepakati narasi beliau tadi bahwasanya sebagaimana judul tri tauhid itu adalah bid'ah. Alhamdulillah, seperti itu sudah. Baik, bismillah. Saya coba masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya baru muncul lagi nih. Baik, terkait masalah sifat istilah tiga tauhid ya. Apa yang dinarasikan oleh beberapa ikhwanuna dari Salafi, terutama wabil khusus orang-orang yang mengikuti jalan Muhammad bin Abdul Wahab, itu memang dilematis ketika mencoba untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan tri tauhid ya. Karena di dalam apa yang mereka nukil di dalam beberapa kitab-kitab mereka, wabil khusus di dalam Syarah Aqidatul Wasithiyah, dan ini yang kalau yang dari beberapa kalangan orang-orang yang Salafi kan kalau ngajinya kan Syarah Aqidatul Wasithiyah untuk orang-orang muqaddim, orang-orang yang hanya untuk orang-orang pengantar ya. Tapi kalau untuk lebih level lebih atas itu ada namanya Syarah Aqidatul Isfahaniyah. Itu yang dikarang oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Saya nggak mengatakan Syekhul Islam ya. Jangan seperti itu. Tapi kebanyakan dari beberapa penerapan tiga metode tauhid ini yang dinarasikan oleh beberapa asatid dari kalangan orang-orang aliran ini itu memang lebih pada mengedepankan sebuah metodologi di dalam memahami teologis, yang mana itu tidak sejalan apa yang dikatakan di dalam Ibnu Taimiyah di dalam Syarah Aqidatul Isfahani. Antum bisa lacak di dalam kitab itu yang menjelaskan bahwasanya mereka yang tidak mengajarkan trinitas di dalam tauhid itu ya sesungguhnya mereka akan mengalami kedangkalan di dalam akidah itu sendiri. Itu yang pertama yang ingin saya highlight. Yang kedua, sistematika uluhiyah rububiyah dengan asma wa sifat sebenarnya memang sebelum era Ibnu Taimiyah itu sudah ada beberapa, tapi itu bukan sebagai sistematis di dalam teologis metodologis, tetapi hanya sebagai isyarat saja. Kayak ada seperti isyarat mengatakan ada yang namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, dan itu pernah digambarkan oleh beberapa kalangan falasifah. Saya punya kitab ini dalam berbahasa Farsi ya. Tapi saya nggak perlu antum bisa lacak di dalam kitab Ta'limul Jadid fi falsafati dikarang oleh Taqi Misbayas. Jadi antum bisa baca di situ. Di dalam bab isbatul wajibul wujud itu memang dibahagi tiga, itu yang dibahagi tiga tapi menurut falasifah seperti itu. Bukan dari sini memang agak ada tapi bukan jadi uluhiyahnya itu diganti khaliqiyat, rububiyat sama asma wa sifat. Itu yang kedua. Tapi perbedaan sama falasifah sama Wahabi, trinitasnya dari kalangan orang-orang Salafi itu, jadi uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, itu kalau mereka yang tidak meyakini uluhiyah, tapi meyakini rububiyah, atau meyakini asma wa sifat, salah satunya tetap tidak dikungkul sebagai tauhid. Apa istilahnya mereka yang meyakini tauhid. Kayak sama seperti, dan ini akan mengerembes di dalam bab-bab yang memang khususnya di dalam orang-orang yang tidak diberi istilahnya begini, kayak ahlul fatrah Ustaz. Ahlul fatrah itu kan dalam sistematika ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi tapi tetap disebutnya ahlul tauhid.
kayak seperti mereka tidak diwajibkan sholat mungkin ada sistematika syariatnya tapi berbeda dari dalam Nabi itu datang seperti itu. Jadi memang mereka itu tetap meyakini bahwasanya orang ahlul fatrah itu tidak bukan orang-orang yang bertauhid, karena kenapa sistematika dari trinitas tauhid itu tidak memenuhi unsurnya seperti itu. Ya, ini merembes di dalam beberapa kenapa sistematika trinitas tauhid itu bermasalah. Dan ini pernah dikatakan oleh HRS juga ya di dalam membahas makalah ilmiah tentang masalah trinitas, masalah tri tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Monggo moderator. Silakan Aris untuk menanggapi Aris. Iya. Saya mau mulai dari yang mana dulu ya. Tapi gini, sebenarnya ada kalangan dari Salafi juga yang menambah tauhid hakimiyah, sehingga alasan untuk memojokkan pembagian 3 tri ini itu dibantah. Kenapa bisa? Kita masih membuka ruang untuk tauhid yang lain, hakimiyah, dan esensinya juga kan nggak ada yang bertolak belakang, baik dari sisi nasnya. Pertama hakimiyah, pembuat hukum, ya memang kan Allah pembuat hukum. Esensi dari rububiyah, ya memang sang pencipta. Uluhiyah, ya memang wajib diibadahi. Semua sifat, ya semuanya dalam nas. Nah, kalau mau dikerucutkan, mau menihilkan pembagian 3 tauhid ini, ya kita juga masih membuka ruang yang lain, ada yang keempat, ya nggak masalah. Kalaupun kita mau jadikan 2, ya nggak masalah juga. Nggak ada yang masalah. Yes, berarti ketika 3 tauhid ini kemudian diangkat dan mau diserang, ya salah sasaran kan gitu. ya, berarti secara tidak langsung Ustadz Aris juga setuju terhadap aqaid khamsin ya. Ketika statementnya sebagaimana halusnya mulai tadi, berarti saya simpulkan berarti itu sama-sama setuju terhadap penyimpulan aqaid khamsin. Ustadz Haris. Melihat dari beberapa penjelasan dari jenengan perihal mengenai masalah isinya tidak ada kesalahan ataupun hal-hal yang memandang pada isi sebagaimana cerita jenengan, berarti kan secara tidak langsung ada mafhum, bahwasanya Ustadz Aris juga setuju tidak mempermasalahkan aqaid khamsin ya, yang punya Syari itu. Berarti ada 2 versi ya, ada khamsin, ada isrin, begitu. Oh jenengan nggak paham berarti jenengan. Kalau isrin nggak paham. Ya, saya jelaskan. Yang 20 itu yang wajib, ya Allah. Yang mustahil itu ada 20. Nanti yang jaiz ada berapa? Nanti itu terhadap baginda Nabi itu aqaidnya itu disimpulkan semuanya terhadap Allah, yang berkaitan dengan Allah dan juga Rasul Allah seperti itu. Jadi semuanya disimpulkan itu menjadi aqaid khamsin. Itu berarti kan apa tadi? Ya kalau kebanyakan kan ya kita mesti ini. Kalau kita meyakini, kalau kita membuka peluang untuk 4, maka otomatis yang sedikit itu masuk di bilangan yang banyak.
Contoh, pasti 3 masuk di bilangan 4, 2 masuk di bilangan 4. Tapi kalau sampai 50, ya nggak masuk lah di bilangan 4. Gitu. Itu punya landasan jenengan, artinya kalau 50 terlalu Ini banyak. maksudnya secara ini Secara selera jenengan ya, secara selera jenengan gitu ya. masih, kalau sampai 50 ya saya butuh ini dulu. Ya, enggak, maksudnya secara selera jenengan, dikit-dikit aja boleh, kalau banyak jangan. Artinya boleh memandang tapi tidak boleh menyentuh, seperti itu ya. Intinya bahasa jangan banyak-banyak lah, sedikit aja. Ini datangnya dari mana? Apakah memang dari asumsi jenengan saja ataupun selera jenengan saja? Cuma nanya itu. Jadi gini. Ya. Saya mau tanya dulu sama Aris. Pembagian Trinitas Tauhid itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu sebagai sifat atau sebagai zat? Atau membagi 3 itu sebagai sifat atau sebagai zat? Kalau isrin atau khomsin atau khomsun itu sifat itu. Jadi kita tidak bukan bahas itu. Antum membagi 3 itu, Tuhan sebagai uluhiyah, Tuhan sebagai rububiyah, Tuhan sebagai asma wa sifat, itu pembagian secara zat atau secara sifat? Saya belum nyampe di situ. Saya belum nyampe, saya mau kaji dulu. Kenapa? Dari beberapa kalangan salafi, orang-orang dari kalangan asatid, membedah itu bukan hanya sekedar sifat, tapi sudah membagi dalam skala zat. Jadi Allah sebagai uluhiyah, Allah sebagai rububiyah, Allah sebagai asma wa sifat. Seperti itu bukan lagi istilahnya kidamul sifatain itu. itu ya istilahnya bukan ta'adud, misalnya bukan ta'adud kuda bukan ta'adud sifat ya, tapi ta'adud zat zat ya, zawat ya. Seperti itu Ustaz. Nanti lebih bahaya daripada majusi ya Ustaz ya. Ya, itu yang kalau di dalam ilmu kalam itu, kalau di dalam Sarul Mawaqif, karena saya ngajinya saya nggak meyakini isrun sifat yang memang karena asy'arinya saya kan asy'ari dari Jurjan kan. Cuma kita tetap meyakini sab'atu sifat itu sebagai kerangka sifat yang, jadi asy'ari itu tidak hanya meyakini 20, karena 20 itu ijtihad dari Imam Sanusi itu Ustaz Haris. Itu pun ijtihad itu hanya sebagai sebagai kulli daripada sifat-sifat yang terpartikularkan. Ini kalau kita bahas pada ilmu kalam. Seperti itu. Jadi artinya ada pengakuan dari yang mengatakan 20 tidak terhasru di situ, memang ada. Ya, benar. Seperti itu. Jadi begitu Ustaz Haris. Seperti makanya antum ketika antum meyakini tiga Trinitas Tauhid itu sebagai zat atau sebagai sifat. Itu yang pertama. Ustaz. Yang kedua, apa yang saya mau katakan tadi ya? Trinitas Tauhid itu terutama Allah sebagai uluhiyah, Allah sebagai rububiyah, Allah sebagai asma wa sifat. Sepengetahuan saya itu lebih kepada Allah sebagai eksistensi yang bersifat uluhi sama rububi sama sebagai asma sebagai asma. Seperti itu. Yang ini tadi kebanyakan ulama mengatakan wujud eksistensi wujud ini yang itu ainiyatu bidzatihi. Jadi melekat terhadap zatnya atau kita sebutnya esensinya seperti itu. Nah, ini yang iskal dari Ibnu Taimiyah itu tadi seperti itu. Itu banyak sekali iskalnya. Belum lagi ada yang namanya kidamunau dan lain sebagainya. Wah, ini ngeri. Saya seperti ini Ustaz Firmansyah. Apa itu mulai tadi itu mikir. Saya mulai tadi begini mikir sebenarnya. Mikirnya bagaimana? Ustaz Arif kan sering menyampaikan, ayolah tobat aswaja, ayolah tobat kamu itu tobat semuanya Asy'ari dan seperti itu kan. Tapi kok bisa orang yang disuruh taubat, ternyata orang yang menyuruh taubat itu dalam metode tauhidnya itu saja masih belum mengetahui, masih belum memahami apakah itu sifatnya ataupun tadi. Ini sebenarnya siapa yang harus bertaubat? Masa iya kita mau memakai metode sementara kita tidak paham terhadap metode itu? Siapa yang mau bertobat?
Nah itu yang pertama ya, itu memang itu yang menjadi kekeliruan, istilahnya kekurangan dari kalangan orang ikhwan ya, ikhwan, kita bilang ikhwan ya, saya katakan ikhwan. Saudara kita. Yang ketiga itu menyebutkan hakimiyah kan. Hakimiyah itu enggak, saya paham tauhid hakimiyah itu sebagai sebagai tambahan ziyadah dari beberapa orang ijtihad dari kalangan salaf, dan bahkan kebanyakan orang-orang salafi yang pernah diskusi sama saya, mereka tapi ingat, itu tauhid hakimiyah itu hasil konstruksi ijtihad dari orang-orang yang terpengaruh dari harakat siasi. Itu makanya yang namanya ini kan istilah itu kan berawal dari ayat Al-Quran Allahumma shalli wala yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun itu kan dalilnya kan dari situ. Hakimiyah itu kan istilahnya sebabnya barang siapa yang tidak menerapkan tauhid hukum ya yang mana berangkat dari nas nakli Al-Quran wal hadis, serta penerapannya itu melalui ijma, karena kan penerapannya ini kan lebih kepada konstruksinya ke politik atau hukum. Nah ini makanya konstruksi hakimiyah ini berlaku seperti itu. Dan ini makanya tauhid hakimiyah itu dari kalangan orang-orang, saya katakan ini propagandis jihadis salafi yang sudah terpengaruh jihadis, itu memasukkan ini tauhid hakimiyah. Dan saya pernah berdebat ini. Masalahnya nggak masalah kalau jika seandainya tauhid hakimiyah ini dimasukkan, hanya saja pertama ini apakah hakimiyah ini termasuk dari hal yang bersifat al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Itu yang pertama. Nah ini ya, kalau kita suruh mengatakan al-ma'lum min ad-din, bentar, khawatir dengan mengatakan istilah al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Beliau tidak paham. Saya tanya dulu, saya klarifikasi dulu. Begini, Nanti khawatir ketika apakah Ustaz Arif tahu apa yang dimaksud al-ma'lum min ad-din bid-darurah? Tahu? Lanjut Enggak perlu. Kalau kita lanjut dengan kalau tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan sebagaimana tadi disampaikan, percuma Ustaz Arif. Artinya saya pastikan dulu, jangan tahu apa tidak. Ini kita dari tadi nih main cerdas cermat. Ya saya gini. Bukan cerdas cermat. Artinya kita ingin memastikan apa yang kita bahas itu Ustaz Arif paham atau tidak, gitu maksudnya. Biar kita tidak debat kusir lah. Benar kan Ustaz Firman? Sedikit aja lah, Gus Hasan nih, sedikit aja yang disampaikan, tapi nggak terekam gitu. Akhirnya nggak terbahas dengan tuntas kan. Mending satu-satu dulu biar Ustadz Arisnya juga enak mengimbangi gitu. Biar imbang gitu maksudnya Ustaz Arif. Artinya kita ini bukan mau mengolok dengan saudara saya. Dengan saudara saya. Jadi ini dari kasih sayang saya. Artinya ingin menjelaskan dulu terhadap jenengan. Apakah jenengan memahami apa yang disampaikan tadi yang tentang mengenai masalah ad-din bid-darurah? Ini. Iya. Tahu jenengan?